Seandainya hari raya Idul Fitri besok masih ada pandemi corona dan kita dilarang mengadakan perkumpulan dengan sholat id, apa yang harus kita lakukan? Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musaikih menyatakan, hukum yang berkaitan dengan hari id seperti mandi pada hari raya, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian, mengucapkan selamat hari raya, bertakbir, sunnah-sunnah ini masih tetap dilakukan. Hukum asalnya syariat tadi masih ada walaupun sholat id ditiadakan. Bertakbir pada hari raya tetap ada. Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat di atas memerintahkan untuk banyak bertakbir pada hari id, Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya perintah untuk menjalankan sholat. Di dalam sholat id terdapat takbir yang rutin dilakukan, juga ada takbir tambahan. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan Allahu Akbar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadan. Sedangkan kapan waktu takbir tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang menyatakan dari melihat hilal Syawal dan berakhir dengan khutbah Idul Fitri, berarti sejak malam id bisa terus bertakbir. Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Saibah, bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas, ia bertakbir Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, walillahil hamdu, ajallallahu akbar ala ma hadana. Kata Ibnu Taimiyah bahwa lafaz takbir seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud itulah yang dipraktekkan oleh banyak sahabat. Kalau seseorang bertakbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali, itu pun dibolehkan. Mengucapkan selamat pada hari raya Idul Fitri. Mengucapkan selamat pada hari raya Idul Fitri tetap disyariatkan walaupun tidak dengan berjabat tangan atau bertemu langsung karena keadaan pandemi saat ini. Dari Al-Barra bin Azib, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu, qala la, qala afa yaltazimuhu fayuqabbiluhu, qala la, qala afa ya'khudhu biyadihi fayusafihuhu, qala na'am. Ada seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika ada seseorang di antara kami bertemu dengan saudara atau temannya, lalu ia memungkukkan badannya? Tidak boleh. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika memeluk lalu menciumnya? Orang itu balik bertanya, tidak boleh. Jawab beliau lagi, orang itu pun bertanya, bagaimana jika ia mengambil tangan saudaranya itu, lalu ia menjabat tangan tersebut? Itu boleh, jawab beliau terakhir. Dari Qatadah, ia berkata pada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah berjabat tangan dilakukan di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab iya. Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musaikih menyatakan mengucapkan selamat saat hari id adalah sunnah. Amalan seperti ini ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi, jika dengan berkumpul untuk mengucapkan selamat atau bersalaman ada mudarat karena tersebarnya penyakit menular dan tersebarnya penyakit, berlakulah kaidah la dharara wala dirar. Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja maupun disengaja. Saling mengucapkan selamat bisa dengan saling memandang saja tanpa bersalaman atau cukup dengan berbagai media komunikasi seperti telepon. Pertanyaannya, adakah sholat id di rumah? Yang jelas sholat id itu diperintahkan diantaranya dengan dalil berikut, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Musaikih dalam Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Wabak Corona menyatakan,
jika kita mengatakan bahwa sholat berjamaah dan sholat Jumat ditiadakan dan beralih sholat di rumah saat pandemi. Demikian pula untuk sholat Id tidak dilakukan di berbagai tempat sholat dan masjid jami' karena dikhawatirkan adanya mudarat dengan berkumpulnya orang banyak. Sholat Id tidak sah dilakukan di rumah sebagaimana sholat Jumat tidak sah dilakukan di rumah. Demikianlah kesimpulan yang bisa ditarik dari pendapat Ibnu Taimiyah. Jika sholat Id luput tidak ada qadha, karena sholat Id itu disyaratkan dilakukan dengan ijtima', kumpulan orang banyak. Ada perkataan Ibnu Qudamah tentang mengqadha sholat Id. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, siapa saja yang luput dari sholat Id maka tidak ada qadha baginya. Karena hukum sholat Id adalah fardu kifayah. Jika sudah mencapai kadar kifayah, sudah dikatakan cukup. Jika ia mau mengqadha sholat tersebut, tergantung pilihannya. Jika ia ingin mengqadhanya, diganti menjadi 4 rakaat. 4 rakaat tersebut boleh dilakukan dengan sekali salam atau 2 kali salam. Perihal di atas diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan menjadi pendapat Ats-Tsauri, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, man fatahul aidu falyusalli arba'an wa man fatathul jum'atu falyusalli arba'an. Barang siapa yang luput sholat Id, maka hendaklah ia menggantinya dengan sholat 4 rakaat. Barang siapa yang luput sholat Jumat, maka hendaklah ia menggantinya dengan sholat 4 rakaat. Jumhur ulama berpendapat disyariatkannya sholat Id bagi wanita, budak, orang sakit, dan musafir, meskipun sendirian dan tidak di rumah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab jika seseorang terluput dari sholat Id maka ia sholat 2 rakaat. Demikian juga para wanita dan orang-orang yang ada di rumah dan juga di kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Id, hari raya kita kaum muslimin. Anas bin Malik memerintahkannya budaknya Ibnu Abi Utbah di Az-Zawiyah, maka beliau pun mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya dan sholat seperti sholat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka. Ikrimah berkata, penduduk kampung demikian juga para petani berkumpul tatkala Id, lalu mereka sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa yang sholat Id di kota. Atau berkata, jika seseorang luput dari sholat Id maka ia sholat 2 rakaat. Kesimpulannya ada 2 pendapat dalam masalah ini. Silahkan memilih sholat Id di rumah jika tidak melaksanakannya di lapangan, atau memilih tidak sholat Id sama sekali dan tidak ada qadha sama sekali. Wallahu a'lam bishawab.